Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuatkan video tutorial cara membuat soal di Classroom, di Google Classroom. Pada video ini saya akan buat 4 sesi atau 4 macam video. Yang pertama, kita akan membuat soal dengan pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah soal esai. Yang ketiga adalah soal dengan gambar, baik itu gambar di soal ataupun gambar pada pilihan jawaban. Kemudian yang keempatnya adalah soal dengan menggunakan video. Oke, nah untuk video ini kita coba dulu satu persatu cara membuat soal dengan pilihan ganda. Yang paling mudah dulu. Sebelum memulai, nah kita harus mengerti dulu atau paham dulu yang ini ya. Jadi kita akan membuat berapa soal. Kemudian dari masing-masing soal tersebut kita kasih skor. Dan jangan lupa nanti waktu pelaksanaannya kapan. Oke, untuk jumlah soal, misalkan kita akan membuat 5 soal dengan skor masing-masing 20. Berarti total nilai skor adalah 100. Artinya masing-masing soal, jika soal itu benar, akan mendapatkan skor 20, dan jika semua soal itu terjawab dengan benar, misalkan 5 soal dengan skor 20, maka 5 kali 20 adalah 100. Contoh yang kedua, misalkan kita akan membuat 10 soal, berarti skornya 10 ya, sehingga akan mendapatkan total skor adalah 100. Bagaimana kalau 20 soal, berarti skornya berapa? Skornya adalah 5 ya, supaya nanti skor akhirnya adalah 100. Oke, untuk penentuan skor sudah bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kita harus mengetahui waktu pelaksanaan. Maksudnya di sini waktu pelaksanaan untuk pemberian soal akan kita berikan setelah pembuatan soal selesai, kemudian kita langsung upload ya, sehingga semua peserta ataupun siswa bisa mengerjakan soal tersebut, atau mau kita jadwalkan ya, jadi bisa langsung diupload, bisa langsung ditugaskan ataupun dijadwalkan. Jadi tugas atau jadwal. Jadi harus tahu dulu nih soal ini kita mau dijadwalkan sekarang, mau dijadwalkan besoknya lagi atau kapan. Oke, itu. Langkah berikutnya kita coba langsung buka Google Classroom-nya. Nah, setelah membuka browser, jadi langkah berikutnya adalah membuka browser dengan mengetikkan Classroom ya, Classroom google.google.com. Oke, mohon maaf internetnya bisa buka ternyata. Kita tunggu dulu untuk koneksi internetnya. Nah, kita coba lagi. Nah, untuk pembuatan soal ini sebenarnya bisa digunakan atau dilakukan di handphone juga ya. Cuman untuk di handphone ini memang agak sulit, agak ribet. Maka untuk video pembuatan soal kita lakukan di laptop. Oke, masuk ke akun yang Anda miliki, baik itu di laptop ataupun di handphone. Nanti Anda akan langsung dibawakan ke jendela pembuatan soal atau ke jendela kelas-kelas yang kita miliki. Oke, seperti ini contohnya. Nah, saya sudah membuatkan contoh kelas. Di sini saya buat nama kelasnya kelas semua jurusan. Ya, kita coba buka kelasnya. Oke, nah jendela tampilan kelas yang sudah dibuat sebelumnya sudah muncul. Nah, langkah berikutnya adalah yang ini ya. Jadi sebelum kita membuat soal di Google Classroom, ada baiknya kita membuat terlebih dahulu topiknya. Nah, pembuatan topik ini sebenarnya bebas ya. Jadi kita mau buat topik apa saja bebas. Yang jelas kita buat per folder nantinya. Jadi misalkan topiknya kita buat topik yang pertama materi, kemudian topik yang kedua misalkan soal. Nah,
ketika nanti kita mengupload menyimpan materi ya kita simpan di topik materi. Sebaliknya ketika kita membuat soal berarti kita simpan di topik soal. Oke, sampai di sini ya persiapan untuk pembuatan kelas atau materinya. Kita coba buat dulu topiknya. Masuk ke menu tugas kelas. Nah, di sini kan masih kosong ya untuk topiknya. Ya, langkah berikutnya adalah kita klik dulu buat ya, menu atau tombol buat. Kemudian di paling bawah ada pilihan topik. Kita klik pilihan topiknya. Nah, tambahkan topik. Misalkan untuk topik yang pertama kita buat topiknya adalah materi. Seperti contohnya ya, materi. Kemudian klik tambahkan. Tunggu sebentar, nanti topik baru sudah muncul. Nah, ini topik yang baru kita buat, namanya materi. Kita coba buat lagi topik untuk soal, misalkan ya, penyimpanan soal. Berarti klik buat, kemudian topik soal. Jadi ketika nanti Anda mengupload materi, maka nanti simpannya di topik materi. Ketika Anda mengupload soal, maka simpannya di topik soal. Oke, dan sampai sini cukup persiapan untuk pembuatan soalnya. Ini hanya sekali saja ya. Berikutnya nanti kita tinggal menempatkan mau di topik yang mana. Langkah berikutnya adalah membuat judul soal ya dan petunjuk soal. Judul soal misalkan soal PTS ya kelas 10. Bisa seperti itu. Kemudian petunjuk soalnya misalkan kerjakan soal yang ada di bawah ini. Nah, ini juga bebas ya. Atau misalkan waktu pelaksanaan mengerjakan soal adalah 60 menit. Bisa. Oke. Jadi ini nanti ketika pembuatan soal kita buat judulnya ya, kemudian petunjuk soalnya. Nah, untuk soal itu sendiri Anda boleh siapkan soalnya terlebih dahulu atau bisa menggunakan formulir langsung ya. Formulir langsung, maksud formulir di sini adalah soal, membuat soal baru ataupun mengaitkan atau menggabungkan dengan soal yang sebelumnya yang pernah kita buat ya. Oke, kita langsung klik buat. Kemudian di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, topik. Kita pilih tugas kuis. Oke, langkah berikutnya mengetikkan judul seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Soal PTS semester 1 kelas 10 misalkan seperti ini. Kemudian petunjuk soalnya kita isi, kerjakan soal di bawah ini dengan teliti. Waktu pengerjaan adalah 60 menit dan sebagainya silakan kalian silakan Anda tuliskan di petunjuk soal ini. Langkah berikutnya adalah di sini sudah disiapkan blank quiz ya. Kalau kita mau menggunakan yang ini, saran dari Google, boleh kita klik blank quiznya. Atau jika kita sudah punya soal sebelumnya atau soal yang pernah kita upload mau kita gunakan, itu bisa. Yang ini kita hapus saja dulu. Berikutnya adalah kita klik tombol buat. Tombol buat yang ini ya. Kita klik. Kita pilih, nah ini mau di dokumennya sudah ada, mau menggunakan slide, menggunakan spreadsheet, menggunakan gambar, ataupun menggunakan formulir. Untuk saat ini kita coba menggunakan formulir. Loading, tunggu sebentar. Langkah berikutnya Anda akan dibawa ke jendela baru, yaitu jendela formulir atau pengisian atau pembuatan soal. Di sini judulnya boleh sama dengan yang tadi, boleh beda. Misalkan soal produktif kelas 11. Berikutnya kita klik di sini di formulirnya.
secara otomatis tulisan ini akan di-copy pastekan di sini, dikopikan. Jika Anda mau menggunakan kalimat yang sama, abaikan ini, tinggal langsung lanjutkan ke deskripsi. Kalau misalkan mau dirubah, tinggal ubah di sini. Misalkan tahun 2020. Ya, jika mau ditambahkan. Berikutnya adalah deskripsi formulir atau deskripsi soal. Misalkan boleh ketik ulang yang sebelumnya, kerjakan soal di bawah ini. Langkah berikutnya, sebelum kita melanjutkan ke soal dan jawaban, ada kalanya kita atur dulu supaya formulir ini bisa menjadi sebuah formulir soal ya, yang nantinya bisa dikerjakan oleh peserta ataupun siswa. Langkahnya adalah klik menu setting atau menu setelan yang ada di sebelah kanan. Diklik. Kemudian yang pertama, di sini ada umum, kemudian presentasi dan kuis. Di tab umum, kita aktifkan atau checklist kumpulkan alamat email. Ini fungsinya supaya peserta ataupun siswa yang mengakses soal ini secara otomatis emailnya akan kita kumpulkan. Artinya, jika siswa tidak menggunakan email atau tidak memiliki email, maka siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal ini. Berikutnya, batasi ke 1 tanggapan. Nah, jika ini diaktifkan, maka yang pertama, siswa dengan akun yang sama hanya bisa mengisi 1 kali saja. Berikutnya yang lainnya ini biarkan masuk ke tab presentasi. Di tab presentasi ini kita pilih tampilkan status progres. Ini lebih disarankan diaktifkan apabila Anda membuat soal berbagai pilihan soal ataupun jenis soal ya, misalkan pilihan ganda, esai, ataupun isian. Ataupun misalkan Anda mau membuat beberapa halaman ke-1 10 soal, halaman kedua 10 soal, jadi ditampilkan per halaman. Berikutnya adalah acak urutan pertanyaan. Ini Anda aktifkan jika ingin mengacak soal yang nantinya kita buat ya. Jika ini diaktifkan, maka soal yang nantinya diterima oleh siswa atau diakses oleh siswa itu akan teracak otomatis. Jadi bisa jadi nomor 1 itu, soal nomor 1 akan muncul di soal nomor 2, soal 2 akan muncul di nomor soal 1 dan seterusnya. Jadi diacak nomornya. Begitupun dengan jawabannya. Pilihan jawabannya misalkan A, B, C, D, E. Nah, nanti pilihan yang kita buat A itu bisa muncul di B. Pilihan B bisa muncul di C dan seterusnya. Nah, ini berfungsi atau ini disarankan untuk menghindari kecurangan. Misalkan nomor 1 jawabannya A. Nah, ketika nomor 1 di siswa yang lain itu tidak mungkin A, itu bisa jadi acak. Berikutnya adalah kuis. Nah, tab kuis supaya nanti ada poinnya, supaya ini menjadi sebuah soal, maka pilihan jadikan ini sebagai kuisnya digeser ke sebelah kanan. Rilis nilai. Jadi ini difungsikan jika nanti setelah siswa mengerjakan atau selesai mengerjakan soal, maka siswa bisa melihat atau bisa melihat kunci jawaban soalnya. Tapi setelah siswa selesai ya. Nah, kalau misalkan ini yang dipilih, nanti setelah peninjauan manual. Artinya apa? Takutnya ada salah soal, terutama untuk isian dan esai. Ya, tapi kalau pilihan ganda saja sih, boleh yang ini. Yang berikutnya, responden dapat melihat. Siswa bisa melihat setelah nanti diklik selesai, pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi misalkan tadi membuat 10 soal dan semuanya benar pesertanya, maka di sini dia akan bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab. Kalau misalkan salah, ya jawaban yang benar,
dan nilai poin atau skornya. Jadi di sini pengaturannya. Kalau sudah klik tombol simpan. Oke, pengaturan untuk pembuatan soal di Google Classroom, ya pengaturan awalnya selesai. Langkah berikutnya adalah kita membuat pertanyaan di sini. Nah, karena ini hanya mengumpulkan email saja, ya kadang kita perlu atau kadang kita tidak tahu email ini pemiliknya siapa. Maka di sini Anda tulis supaya nanti siswa bisa mengisi, misalkan nama siswa. Di sini otomatis jawaban singkat. Kalaupun mau diganti, boleh kita ganti dengan pilihan yang lain. Berikutnya, misalkan supaya semua siswa mengisi kolom ini, maka pilihan wajib diisinya kita geserkan ke kanan atau aktifkan. Langkah berikutnya adalah tambahkan pertanyaan. Diklik tambah pertanyaannya, kemudian di sini misalkan kelas. Nah, untuk kelas boleh di sininya isian seperti yang ini, itu jawaban singkat, atau boleh kita bikin pilihan sendiri, ya, supaya siswa tidak asal atau tidak salah dalam pengejaan pengetikan kelasnya. Misalkan di sini kelas 10, ya, pilihan berikutnya misalkan kelas 11, pilihan berikutnya misalkan kelas 12. Oke, saya rasa cukup untuk di awal. Untuk biodatanya lanjutkan ke soal. Nah, ini juga aktifkan wajib diisinya. Oke, maka berikutnya adalah tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita tinggal membuat soal dah. Ya, misalkan 1 tambah 1 sama dengan titik-titik misalkan. Ya. Jadi ini soalnya, kemudian di sini jawabannya. Karena ini kita akan membuat contoh soal pilihan ganda, berarti kita tulis di sini untuk pilihan yang ke-1. Misalkan jawabannya 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi nanti akan muncul soal ketika diakses oleh peserta. Soal nomor 1, pertanyaannya adalah 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Nanti ini pilihannya. Ini akan dianggap A, ini akan dianggap B, C, D, dan E. Nah, tadi ketika kita memilih acak soal, maka ini akan jadi random ataupun acak. Ya, tidak akan sama persis seperti ini urutannya. Nah, kalau misalkan untuk tingkat bawah, biasanya ini diketik juga pilihannya A titik 1, B titik 2. Ini misalkan untuk kelas bawah, ya. Tapi untuk kelas atas kita cukup ketik tanpa opsi A, B, C. Langkah berikutnya adalah kuncinya. Kita tentukan kunci dan skor atau poinnya. Kita misalkan akan membuat 5 soal, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. 5 soal. Nah, tadi 5 soal berarti skornya masing-masing 20 satu soalnya, sehingga nanti jika peserta menjawab benar semua maka akan mendapat skor 100. Oke, berikutnya adalah kita pilih dulu kunci jawaban yang mana nih. 1 tambah 1 ini yang mana jawaban yang benarnya, atau dari soal ini jawabannya yang mana, yang A, B, C, D, ataupun E. Kita klik kunci jawaban. Nah, yang sebelum ke kunci jawaban ini kita kasih poin atau skornya. Tadi misalkan skornya 20, kemudian jawabannya misalkan 2. Oke, jika jawabannya lebih dari 1, ya, Anda bisa juga memilih kunci jawabannya lebih dari 1. Jika memang jawabannya 1 saja, yes, Anda tinggal mengaktifkan 1 saja kunci jawabannya. Kalau sudah, klik selesai. Oke,
lakukan sampai sejumlah soal yang Anda butuhkan. Ya, jadi Anda boleh tambahkan tanda plus atau tambahkan pertanyaan, atau bisa kopikan di sini, duplikatkan, tinggal ganti di sini, misalkan nomor 2 tambah 2. Ini contoh saja ya, karena jadi harus kan kita siapkan dulu nih soalnya. Kalau Anda sudah menyiapkan soalnya, misalnya di Microsoft Word ataupun di Notepad, Anda tinggal kopikan saja. Ya, jadi kopikan, tempelkan di sini. Jadi mempersiapkan soal terlebih dahulu itu lebih bagus. Oke, berikutnya misalkan ini nomor 2. Pertanyaannya adalah 2 tambah 2. Otomatis karena ini pilihan jawabannya sama, kita tinggal ganti kuncinya. Kunci jawaban 2 tambah 2 jawabannya 4. Berarti pilihan ini. Akhirnya kita nonaktifkan. Skor atau poinnya tetap 20, kemudian klik selesai. Jangan lupa wajib diisi. Yang atas juga sama, wajib diisi. Oke, sampai sini paham ya? Oke, langkah berikutnya, kan ini poinnya tetap 20 ya. Nah, tetap 20, maka skor total ini adalah 40 karena kita baru membuat 2 soal dengan masing-masing skor adalah 20. Langkah berikutnya kita copy paste saja untuk nomor 2. Maaf, yang ini ya duplikat. Kita ganti soalnya saja, nomor soalnya saja, isi pertanyaan dan jawabannya sama saja untuk sementara ya. Kita duplikatkan, ini nomor 4. Dan kita duplikatkan, ini nomor 5. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 5 soal ya. Anggap soalnya berbeda. Kemudian masing-masing skor itu poinnya 20. Karena ini 5 soal, maka total skornya, total poinnya adalah 100. Oke, jadi buatlah soal atau persiapkan dulu soalnya supaya di sini tidak terlalu lama di Google Classroom. Anda tinggal copy pastekan saja dari Microsoft Word ke Google Classroom. Oke, sampai sini cara pembuatan soal selesai. Tinggal pengaturan waktu atau jadwal. Nah, ini ya. Bukan. Mana tadi? Nih. Waktu pelaksanaan. Kita mau mengupload atau mengaktifkan soal ini kapan? Mau langsung hari ini aktif, atau mau dibesokkan, atau 2 hari yang akan datang, dan sebagainya. Langkah berikutnya, ini boleh ditutup atau boleh kita pindah dulu ke sini ke tab yang sebelumnya. Di sini masih formulir tanpa judul, artinya belum selesai. Nanti ini otomatis ketika ini ditutup, ya, nanti otomatis kesimpan. Jadi di sini tidak ada tombol save, tidak ada tombol simpan. Misalkan kita coba langsung close saja atau tutup. Nah, walaupun ini belum muncul, nanti setelah ini ditutup, ini otomatis menjadi soal. Maksudnya menjadi judul formulir soal yang tadi kita buat. Sebelum kita upload, di sini ada pilihan. Yang pertama, untuk kalau misalkan jumlah kelas yang Anda miliki cuma 1, maka di sini pilihannya 1. Kalau misalkan lebih dari 1, maka akan muncul semua kelas yang kita miliki. Kemudian di sini kalau misalnya kita punya kelompok, di sini akan muncul nama kelompok. Poin 100 tadi sudah diatur sebelumnya. Kemudian batasan waktu. Misalkan nih, sekarang kan tanggal 18 pukul 3 ya, 3 pagi. Misalkan kita akan kalau misalkan kita mau langsung upload sekarang, Anda tinggal klik tugaskan. Tetapi jika ingin dijadwalkan, misalkan Anda akan mengupload atau membuka soal ini nanti siang jam 7 pagi ya. Nah, sebelum kita upload jam berapa, kita berarti butuh batasan waktunya ya. Batasan waktunya, durasi waktu ini, durasi pengerjaan soal ini berapa jam. Misalkan 1 jam, mulai dari jam 8, misalkan jam 7 sampai jam 8, maka di sini kita
pilih dulu batasannya, tanggalnya. Kita ulang ya, sekali lagi. Di menu tenggat atau batasan waktu kita klik, kemudian kita klik lagi di sini, pilih tanggalnya. Ya, ini otomatis pilih tanggal tidak diketik, kemudian klik waktunya. Nah, ini batasan waktunya misalkan dari jam 7 sampai jam 8, maka di sini batasan waktunya 08.00. Batasan waktunya. Berikutnya topik yang sudah kita buat sebelumnya. Buat topik baru atau topik yang sudah kita buat, materi dan soal. Berarti kita pilih di topik soal. Oke, pengaturannya selesai. Tinggal tadi kalau mau diupload sekarang Anda klik tugaskan, kalau mau dijadwalkan Anda pilih segitiga ini, kemudian klik jadwalkan. Nah, jadwalkannya di tanggal 18 pukul 07. Ganti saja ini 8 jadi 7, kemudian jadwalkan. Otomatis setelah kita mengklik jadwal ya, otomatis balik ke kelas yang sebelumnya, ke tab barunya sebelumnya. Di sini ada topik soal ya, karena kita disimpan di topik soal. Kalau tadi misalkan disimpan di topik materi, maka munculnya di sini. Dijadwalkan untuk jam 7.00 untuk hari ini ya. Kalau kita mau merubah, misalkan salah waktunya, kita tinggal edit. Kalau tidak ada yang salah, sudah selesai. Otomatis nanti semua anggota yang ada di kelas ini akan mendapatkan notifikasi di jam 7.00 untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, demikian video penjelasan atau video tutorial cara pembuatan soal ya, dengan tipe pilihan ganda. Kita buat soal di Google Classroom. Di video berikutnya nanti akan kita coba membuat soal ya, soal esai, soal dengan gambar, soal dengan video. Sebenarnya ini caranya hampir sama. Jadi jika Anda ingin mencoba terlebih dahulu silakan ya. Jadi bisa dipelajari, mudah dipelajari. Nah, jika nanti ada waktu, nanti saya buatkan untuk video berikutnya. Jika masih ada yang belum paham, silakan Anda komentar di komentar ya. Nanti akan kita bahas ataupun kita akan jawab. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.